Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan saja, sehingga kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya kita harus terus mendengar firman, belajar firman, karena melalui cara itulah iman kita bisa bertumbuh, kerohanian kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Hari ini kami patut menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Allah karena kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan. Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak di antaramu. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, megahkanlah Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita patut dan layak untuk megahkan Tuhan. Kita patut dan layak untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh penulis Mazmur dalam ayat 12, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan sama artinya dengan pujilah Tuhan. Elu-elukanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kenapa kita harus megahkan Tuhan? Apa dasarnya, apa alasannya? Sehingga kita harus memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada dua alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Ayat 13 dan 14. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangnya dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Suatu gambaran bagaimana umat diberkati oleh Tuhan, anak-anak diberkati, ada kesejahteraan di daerah, mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Suatu deskripsi gambaran mengenai hidup yang diberkati oleh Tuhan. Disinilah kita melihat alasan pertama kenapa kita harus megahkan Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Ketika kita punya berkat, kita harus sadari dan akui bahwa itu pemberian Tuhan. Itu semua bersumber dari Tuhan. Karena itu patutlah dan layaklah kita untuk kita megahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Jadi ketika kita mengalami kesejahteraan Tuhan dari Tuhan, kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita harus sadari dan akui bahwa itu berasal dari Tuhan. Kita yang bekerja, kita yang melaksanakan pekerjaan tanggung jawab kita, tapi Tuhanlah yang memberikan berkat bagi saudara dan saya. Karena itulah kita harus memegahkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak memegahkan Tuhan, untuk tidak memuji Tuhan dalam hidup kita ketika kita menyadari bahwa kita ini diberkati, kita ada berkat-berkat, kita harus sadari dan akui bahwa itu semua berkat Tuhan. Karena itu patutlah kita memegahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua dalam ayat 15 sampai 20. Ayat 15, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ayat 18, Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Di sini kita melihat alasan yang kedua kenapa kita harus memegahkan Tuhan,
Karena Tuhan yang memberikan firman kepada kita. Kita bisa belajar firman, kita bisa beriman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus, dan akhirnya kehidupan kita bisa baik dan berkenan kepada Tuhan. Itu semuanya karena firman. Karena kita mendengar firman sehingga iman kita bertumbuh, iman kita semakin baik, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Itu semua karena firman. Nah, karena itu patutlah kita memegahkan Tuhan. Karena Tuhan memberikan firman kepada kita, memberikan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya untuk saudara dan saya laksanakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita baik dan berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya di situ, firmanlah yang membentuk hidup kita. Sehingga kita yang tadinya bengis, yang tadinya kita tidak berperi kemanusiaan, akhirnya kita bisa menjadi umat yang baik, menjadi umat yang memiliki peri kemanusiaan. Itu semua karena firman. Dan akhirnya iman kita terus bertumbuh menjadi dewasa, sehingga kita bisa tetap teguh menghadapi badai, menghadapi kesulitan. Itu semua karena firman. Firmanlah yang menolong kita, bahkan termasuk hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan yang diberikan melalui firman-Nya, sehingga akhirnya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, kita menjalani kehidupan-kehidupan yang baik. Kalau tanpa firman, maka kita akan mengalami kekacauan dan kerusakan dalam banyak hal dalam hidup ini. Tapi dengan adanya firman, firman ini menjadi rambu-rambu, menjadi pembimbing, firman itu menjadi terang dalam kita menjalani kegelapan dunia ini. Sehingga akhirnya kita mulai berjalan di dalam terang, berjalan dalam kebenaran. Itu semua karena firman. Karena itulah Tuhan yang memberikan firman kepada kita menjadi rambu-rambu aturan kita. Sepatutnya dan selayaknya lah untuk kita memegahkan Dia, untuk kita memuji-muji Dia, karena firman yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Jadi mari kita memahami bagaimana pentingnya firman itu dalam perjalanan kehidupan kita, dan itu menjadi dasar untuk kita memegahkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Megahkanlah Tuhan. Tolonglah kami supaya kami senantiasa memegahkan Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang memberikan berkat bagi kami. Karena Tuhan yang memberikan firman kepada kami yang menjadi rambu-rambu dalam perjalanan hidup kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.